Kisah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Thaif. Selama 9 tahun, sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Shallallahu Wasallam dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam. Dan beberapa orang yang selalu membantu beliau, walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, termasuk orang yang baik hatinya, meskipun belum masuk Islam. Dia selalu membantu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Thaif yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan, dan Thaif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Thaif, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, mereka bukannya menerima, atau paling tidak, berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di situ. Padahal, orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu. Sebab, jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Beliau tidak berputus asa, dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum, tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, "Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemanapun yang kamu suka." Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dapat mengharapkan mereka, dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Thaif membuntuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mengganggu, mencaci, dan melempari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Thaif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas. Dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam? Atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur Zat-Mu yang menyinari segala kegelapan. Dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu kepadaku atau kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja, hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya, dan mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk datang, memberi salam kepada beliau dan berkata,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu. Dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung, dan siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas.